Halo sob, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih semangat untuk menjalani aktivitas menuju kesuksesan. Oke, siapa sih yang tidak kenal dengan Mas Nadiem Makarim? Iya, betul sekali. Beliau yang dulu itu sebagai CEO Gojek. Tapi di sini saya tidak akan berbicara tentang Gojek. Nah, kita akan berbicara tentang kesuksesan dari Mas Nadiem Makarim itu tersendiri. Nah, sobat, percaya nggak sih orang seperti Mas Nadiem Makarim ini nggak bisa jadi tolak ukur sukses mentah-mentah. Nah, kenapa? Nah, kita bisa mencari tahu di Google pencarian seperti apa sebenarnya profil dari Mas Nadiem Makarim ini. Nah, pertama ya, Mas Nadiem Makarim ini bapaknya itu namanya Anwar Makarim. Nah, orang sekelas Hotman itu pernah kerja dengan bapaknya Mas Nadiem ini, bro. Luar biasa, bukan? Sobat tahu nggak sih, bapaknya Mas Nadiem Makarim ini itu lulusan sekolah ternama pada waktu itu. Nah, Mas Nadiem Makarim sendiri itu sekolahnya di Harvard Business School. Nah, coba bayangin di tahun segitu bapaknya Mas Nadiem itu sudah kuliah di kampus yang sangat hebat. Bang Hotman Paris tersendiri itu pernah berkata, sobat, kalau Pak Nadiem itu bisa aja jadi lawyer hebat seperti bapaknya. Nah, sampai diceng-cengin loh sama Mas Hotman karena dia lebih milih jadi pebisnis hingga sekarang ini jadi menteri di kabinet Bapak Jokowi. Nah, kita juga tidak bisa memungkiri ya bahwasanya perjuangan Pak Nadiem juga sangat luar biasa. Tapi maksud saya, usaha dan juga hak istimewa itu pasti akan menghasilkan kesuksesan, sob. Jadi kalau mau bilang Pak Nadiem aja bisa, masa kamu enggak? Nah, sekarang coba kita pikirkan deh, hak istimewa apa sebenarnya yang sudah kita miliki? Nah, seperti Mas Nadiem Makarim tersendiri, menurut saya ya sob, nah motivasi seperti mereka itu oke-oke saja, tapi berjalan seperti sistem mereka itu adalah hal yang menurut saya merupakan bunuh diri lah, sob. Nah, jika kita masih hidup di ekonomi yang masih mikir-mikir ongkir, nah saat beli barang di all shop, nah jangan coba-coba pakai sistem mereka ya. Nah, gue juga kurang sepakat ini sob tentang yang sama kata-kata ya, mereka aja berani gagal dan bla bla bla. Nah, orang itu kalau gagal sob, dia masih jatuh di lapisan langit yang lain. Sedangkan orang kayak kita, nah nggak jatuh saja masih di tanah, apalagi jatuh ke kubur hidup-hidup mungkin. Nah sob, saya pernah juga baca, nah kalau tidak salah kalimat ya, kalimatnya itu seperti ini: orang miskin ketika punya uang pasti bakal habis itu untuk beli apapun yang menjadi kebutuhannya. Tapi kalau orang yang mempunyai hak istimewa atau orang kaya lah misalnya, ketika punya uang itu dia akan muterin uangnya agar menghasilkan uang lagi. Nah, itu perbedaannya ya. Kalau berbicara masalah motivasi, semua orang itu pasti akan sepakat. Memang benar, mereka itu kalau dijadikan motivasi memang bagus kok. Tapi buat bilang ke orang lain ya, mungkin seperti kayak ini, kurang usaha, nah mereka aja bisa. Nah, itu saya yang kurang setuju. Nah, kenapa hak istimewa mereka udah bagus sob. Kalau kita berbicara motivasi ya sob, nah kita juga jangan pernah lupa nih, beberapa anak itu beruntung karena terlahir dari keluarga yang cukup materi. Nah, sisanya seperti kita ini lebih beruntung karena diberi hati dan jiwa yang kuat untuk berjuang sendiri, tetap semangat pastinya. Nah, sebagai pemikiran juga ya sob, saya pernah membaca sebuah cerita ini yang menurut saya itu sangat tepat untuk mengilustrasikan jawaban pertanyaan masalah hak istimewa tersebut. Nah, pada suatu hari di sebuah kelas sob, itu ada profesor itu memainkan sebuah permainan dengan muridnya. Profesor itu meletakkan sebuah keranjang tempat sampah di depan kelas. Lalu profesor tersebut meminta muridnya untuk melempar bola dari kertas dan memasukkannya ke keranjang tersebut. Nah, apa yang terjadi tuh? Murid yang duduk di barisan belakang itu ternyata protes loh. Memang betul ya, yang duduk di barisan depan pasti lebih mudah karena jaraknya lebih dekat. Nah, akhirnya permainan dimulai sob. Setelah beberapa saat keranjang mulai berisi bola kertas dan kemudian permainan pun dihentikan. Profesor tersebut kemudian menjelaskan, bola yang masuk ke dalam keranjang itu penggambaran suatu kesuksesan. Murid yang duduk di baris depan itu menggambarkan orang-orang dengan hak istimewa. Apakah mereka bisa gagal? Ya, tentu saja sob. Apakah mereka lebih mudah untuk sukses? Betul sekali. Lalu mereka yang duduk di barisan belakang, itu mereka yang kalah dalam loteran kehidupan, lahir di rahim yang kurang tepat mungkin ya. Tapi apa mereka bisa sukses? Tentu saja. Tapi lebih sulit, jauh lebih sulit dibandingkan orang yang terlahir dari hak istimewa tersebut.
Nah, mereka harus melempar lebih banyak pastinya untuk menempuh jarak yang lebih jauh. Nah, harus gagal lebih banyak apabila dibandingkan yang duduk di barisan paling depan. Itulah sebagian contoh ya. Nah, tapi jangan sekali-kali menyalahkan sob. Mungkin kita pernah mendengar jika kita terlahir dari kemiskinan, itu bukanlah kesalahan kita sendiri sob. Tapi jika kita mati dalam kemiskinan, itu barulah kesalahan kita. Haha, ini sebagai penutup ya sob ya. Kita mau ngomong apapun, ya tetap saja ya, faktanya itu berkata, jumlah anak orang kaya yang sukses itu cenderung lebih banyak sob dibandingkan dari jumlah anak miskin yang sukses. Nah, mungkin itu suatu kebetulan kalau anak dari seorang keluarga yang kurang mampu mencapai kesuksesan. Nah, justru itulah yang kita harus jadikan motivasi. Tapi yang jelas tetap semangat sob untuk beraktivitas ataupun mencari kesuksesan.